Nah, kita masuk ke step 4 ya. Step 4. Di step 4 ini yang kita lakukan ialah menentukan rumus sigma yang menunjukkan berapa kali basic operation dieksekusi. Jadi intinya, di step 4 ini kita menghitung secara total basic operation-nya dieksekusi berapa kali. Ya, ingat tadi ketika masuk satu loop, basic operation-nya kan dieksekusi satu kali. Sehingga kita harus menghitung berapa kali masuk loop-nya. Kita kembali lagi ke contoh sequential search ya. Data yang kita gunakan ialah array A, anggap saja banyaknya anggotanya adalah 100. Ya. A0, A1, dan seterusnya sampai A99. Setiap kali mengecek satu elemen atau satu data di sini, kita masuk loop satu kali ya. Jadi ini satu loop. Nah, kalau ngecek A1, satu loop, dan seterusnya. Ya. Setiap kali masuk satu loop, basic operation dieksekusi atau dijalankan satu kali. Tadi basic operation-nya adalah pengecekan apakah I kurang dari N. Sehingga masuk loop satu kali, basic operation-nya tadi dieksekusi satu kali. Nah, untuk base case itu data yang dicari ada di A0 ya. Sehingga loopnya dilakukan hanya sebanyak satu kali saja di A0. Setelah ketemu selesai sudah. Ya. Jadi loopnya cuma satu kali di A0. Sehingga basic operation untuk base case adalah satu kali. Ya. Oke, kalau kita nyatakan dalam lambang CN adalah total basic operation dieksekusi, totalnya ya, secara keseluruhan. Ya. Sigma ini mewakili dari loopnya ya, loopnya. Ketika masuk loop, indeks loopnya adalah 0. Ketika keluar, indeks loopnya adalah 1. Oh ya, untuk di PPT saya nuliskan 1 ya. Karena kadang-kadang loop ada yang dimulai dari 1, ada yang dimulai dari 0. Sama aja. Ini kan startnya 1, keluarnya 1. Kalau dari sini startnya masuknya 0, selesainya juga 0. Jadi hanya satu kali loop saja. Ya. Setiap kali masuk satu kali loop, basic operation dieksekusi satu kali. Sehingga totalnya basic operation dieksekusi berapa kali? Ya hanya satu kali. Itu untuk base case. Kemudian untuk worst case. Worst case-nya untuk algoritma sequential search. Ya, dia masuk loop 100 kali. Jadi dia ngecek ya ke A0, ke K0 nggak ada, yang dicari nggak ada. A1 nggak ada, A2 nggak ada ya. Baru ketemu sampai A99 itu baru ketemu atau malah nggak ketemu. Ya. Nah, setiap kali mengecek A0 itu butuh satu loop ya. Satu loop. Mengecek A1 butuh satu loop. Mengecek A2 butuh satu loop. Ya. Setiap satu loop, basic operation dieksekusi satu kali. Di sini satu kali. Di sini satu kali. Ya, saya kasih indeks ya. Untuk pengecekan K0, A0, basic operation dieksekusi satu kali. A1 dieksekusi satu kali. A2 dieksekusi satu kali. Sampai A99.
juga dieksekusi sebanyak 1 kali di loop untuk A99. Totalnya berapa kali eksekusi basic operation? Nah, ini artinya kita jumlah semua ya. Nah, kita jumlah semua. Nah, jumlah itu kalau dalam matematika kan sigma ya. Deret ini, deret. Anda buka lagi materi tentang deret. Dimulai dari I berapa? I sama dengan 0. Ya kan? Kan dimulai dari pengecekan yang indeksnya 0. Terakhir di I sama dengan 99. Oke, saya hapus lagi. Biar lebih jelas. Jadi untuk pemeriksaan di elemen 0, basic operation 1 kali. Elemen ke-1 basic operation dieksekusi 1 kali. Elemen kedua basic operation dieksekusi 1 kali dan seterusnya. Nah, ya. Sampai elemen 99 ya. Basic operation juga di elemen ke-99 basic operation dieksekusi 1 kali. Kita mau menghitung CN. CN itu total basic operation dieksekusi. Ya, CN itu totalnya. Sehingga untuk menghitung totalnya, ya tinggal dijumlah semua kan. Ya. Jadi kalau dinyatakan secara matematis, CN sama dengan sigma. Sigma itu kan artinya deret ya, artinya baris dijumlah semua kan. Indeks ke 0, mulai dari indeks ke 0, sama dengan indeks 99, atau N-1, atau N-1. Indeks terakhir kan 99, N-nya kan 100 ya. Data yang dijumlah berapa? Ternyata data yang dijumlah konstan, 1. Untuk yang ini saya tulis seperti ini karena kadang-kadang ada pemrograman seperti Pascal ya. Array-nya, indeksnya tidak dimulai dari 0 tapi dimulai dari 1. Kalau dimulai dari 1, maka batas akhirnya adalah 100. Kalau dimulai dari 0 seperti yang saya tulis, batas akhirnya adalah 99. Ya. Nah, itu kalau angka tertentu. Kalau angkanya bebas, jadi kita pakai N ya. N itu bisa berapapun, bisa 1000, bisa 10.000, ya, tergantung banyaknya anggota array-nya. Nah, nilai dari sigma ini Anda lihat, kalau Anda kesulitan ngitung, coba Anda buka lagi slide yang pertama untuk dasar matematika algoritma non-rekursif ya, tentang baris dan deret. Itu adalah batas atas kurangi batas bawah, N-1 kurangi 0 plus 1. Sehingga totalnya adalah N. Jadi untuk worst case, Cn itu nilainya sama dengan N. Ya, jadi untuk worst case pada sequential search, Cn sama dengan N. Ya. Apa artinya? Kalau misalnya saya punya array yang anggotanya 1000, maka pada worst case, loop-nya dieksekusi sebanyak 1000 kali. Atau basic operation-nya dijalankan sebanyak 1000 kali. Nah, itu maknanya. Kemudian average case ya. Average case. Jadi base case itu ketemu
di data pertama. Kalau worst case ketemu di data terakhir. Namun kenyataannya bisa ketemu dimanapun kan, bisa data pertama, data kedua, data ketiga, ataupun data terakhir. Nah, untuk menghitung average case ini, kita membutuhkan probabilitas, ya, teori probabilitas. Nah, ada beberapa hal yang harus kita asumsikan di sini, ya. Yang pertama, datanya memang ada di A. Jadi, datanya memang ada di array-nya, ya, K-nya itu. Yang kedua, kemungkinan atau probabilitas K terletak di elemen tertentu terdistribusi merata. Jadi misalnya array-nya ada 10, anggotanya ada 10, ya. Kemungkinan ada di A0 itu sama dengan di A1, sama dengan di A2, sama dengan di A3, sama dengan di A10. Jadi probabilitasnya merata, ya. Kalau misalnya A atau array yang isinya 10, artinya peluang ketemu di A0 adalah 1/10. Ya. Kan peluang totalnya 100% atau 1. Sementara datanya atau elemen A itu ada 10. Dan peluangnya sama besar. Bisa di A0, bisa di A1. Kalau sama besar artinya ya langsung aja peluangnya 100% bagi 10. Ketemu di A1 ya 1/10. Ya. Ketemu di A2 1/10. Sampai ketemu di AN-1. Nah ini elemen terakhir ya juga sama 1/10.